Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kelas 11 BDP SMK Blitar Ciampea. Semangat pagi. Kalian adalah generasi yang luar biasa. Tetap semangat walau tetap tinggal di rumah. Perkenalkan, nama Ibu Nur Hasanah, guru mata pelajaran pengelolaan bisnis retail. Untuk hari ini kita akan belajar KD yang pertama, yaitu tentang pengertian, fungsi, dan peran bisnis retail. Oke, kita lihat tayangan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi KD yang pertama, tapi Ibu akan membatasi dari sejarah bisnis retail, pengertian, karakteristik, dan unsur-unsur bisnis retail. Oke, kita mulai yang pertama. Sejarah bisnis retail di Indonesia. Sebelum tahun 1960, bisnis retail di Indonesia itu masih bersifat tradisional, yaitu berupa pedagang-pedagang independen atau berdiri sendiri. Kemudian di awal tahun 1960 mulai diperkenalkan retail modern yang diprakarsai oleh pemerintah melalui Departemen Perdagangan yang membuka gerai yang pertama ya, di Gedung Sarinah. Kemudian memasuki awal tahun 1980, era perkembangan retail modern sudah mulai menggeliat, yaitu dengan adanya format supermarket dan departemen store, seperti contohnya Matahari, Hero, Pasaraya, dan Ramayana. Kemudian di tahun 1990, ini mulai berkembang convenience store, high class, department store, branded beauty, dan cash and carry. Kemudian di tahun 2000, ini era perkembangan hypermarket, factory outlet, kategori killer, dan e-retailing. Kemudian di tahun 2010 sampai sekarang, ini mulai memasuki era perkembangan hard di counter, kemudian dan katalog service. Kita lanjut ke pengertian bisnis retail. Mungkin kalian sudah sangat sering mendengar istilah retail. Tapi apa sih sebenarnya retail? Retail itu berasal dari bahasa Prancis, yaitu retailer, yang berarti memotong atau memecah sesuatu. Kalau menurut para ahli, ya, ini banyak pendapat yang membahas tentang pengertian retail. Di antaranya ada Kotler, Berman, and Ervan, kemudian ada Ma'ruf. Kalian bisa lihat, bisa baca di tayangan yang ada. Dari pendapat para ahli, ini sebenarnya bisa disimpulkan kalau bisnis retail itu adalah segala aktivitas bisnis yang terkait dengan penjualan dan pemberian layanan kepada konsumen untuk penggunaan yang sifatnya individu, baik pribadi maupun keluarga. Ya. Jadi di sini pembelian yang dilakukan konsumen itu untuk kepentingan pribadi, untuk digunakan secara individu, bukan untuk dijual kembali. Kita lanjut ke unsur-unsur bisnis retail. Ada beberapa unsur dalam bisnis retail. Yang pertama yaitu menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Maksud di sini adalah selalu menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Contohnya itu bersikap ramah, sopan, kemudian selalu tersenyum ketika bertemu dengan pelanggan. Itu adalah sebenarnya langkah awal dalam menjalin hubungan baik. Kemudian yang kedua yaitu menjalankan operasional retail dengan sempurna. Ya. Jadi dalam menciptakan executional excellence, ini pramuniaga harus memastikan stok selalu tersedia, mengetahui fungsi dan tujuan setiap produk, dan membantu pelanggan menemukan produk yang diinginkan. Kemudian yang ketiga yaitu keunikan brand dan menghadirkan pengalaman berbeda. Di sini retail dituntut untuk terus
inovatif untuk terus menciptakan brand yang unik dan desain toko yang menarik, sehingga akan membuat berbeda dengan retail-retail yang lain. Kemudian yang keempat yaitu peduli terhadap proses. Ada beberapa cara dapat dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi konsumen dalam berbelanja. Ya. Contohnya dengan memberikan petunjuk yang jelas pada produk dan mengelompokkan produk sesuai dengan klasifikasinya, sehingga memudahkan konsumen untuk berbelanja. Kemudian yang keempat yaitu menangani masalah dengan baik. Ya. Maksudnya di sini adalah pelayanan itu tidak akan selalu sempurna. Ya. Kadang terjadi kesalahan-kesalahan kecil. Jadi ketika terjadi kesalahan itu mencoba untuk menangani masalah dengan baik. Misalkan ada komplain dari konsumen, itu juga diselesaikan dengan baik. Sudah cukup jelas ya penjelasan unsur bisnis retail. Sekarang kita lanjut ke karakteristik bisnis retail. Ada beberapa karakteristik bisnis retail. Yang pertama yaitu kuantitas yang kecil. Jadi usaha retail itu menjual barang dalam porsi kecil dengan jumlah yang cukup untuk dikonsumsi dalam waktu tertentu. Jadi yang dijual di sini adalah dalam jumlah atau porsi kecil, walaupun kadang pemilik retail itu mendapatkan barang dari supplier dalam bentuk kartonan atau dalam jumlah yang besar, tapi ketika di display itu barang dalam bentuk pecahan per satuan. Kemudian yang kedua yaitu pembelian impulsif. Ya. Usaha retail itu harus menyediakan barang dalam jumlah dan jenis yang sangat variatif, sehingga tersedia pilihan yang banyak bagi konsumen. Kadang konsumen itu datang ke toko, itu kadang tiba-tiba membeli sesuatu barang yang tidak dalam atau tidak ada dalam daftar belanjaan, karena melihat barang-barang yang di-display, kemudian timbul minat untuk membeli. Kemudian yang ketiga yaitu kondisi toko. Ya. Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi kondisi toko, yaitu diantaranya ada lokasi, kemudian efektivitas penanganan barang, jam buka tutup toko, tingkat harga, layout toko, kebersihan dan pencahayaan. Ya. Jadi kondisi toko ini harus selalu diperhatikan oleh para peritel, karena ini sangat mempengaruhi kepuasan dari konsumen. Oke, untuk karakteristik bisnis retail sudah paham ya. Kita lanjut ke jenis bisnis retail. Untuk jenis bisnis retail nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita bahas tentang perbandingan paradigma retail tradisional dengan modern. Untuk retail tradisional itu terjadi proses tawar-menawar. Di retail modern tidak ada proses tawar-menawar. Harga sudah terprogram pada barcode. Pemilihan lokasi di retail tradisional juga tidak dipertimbangkan. Bahkan kadang hanya memanfaatkan lokasi yang ada. Kalau di bisnis retail modern itu pemilihan lokasi disesuaikan dengan segmen pasar dan kenyamanan berbelanja. Di retail tradisional, fasilitas yang digunakan juga seadanya. Ya, tidak dilengkapi fasilitas khusus, berbeda dengan modern. Kemudian di retail tradisional menggunakan konsep no sell service. Nah, jadi semua kebutuhan konsumen itu dilayani oleh penjual. Sedangkan di retail modern menggunakan konsep swalayan, yaitu sell service. Kemudian pengelolaan stok di bisnis retail tradisional juga tidak terkontrol. Ya, berbeda dengan modern, itu sudah menggunakan sistem inventory. Untuk retail tradisional, sistem pembayaran juga hanya mengenal satu alat pembayaran, yaitu secara tunai. Kalau di bisnis retail modern, itu sistem pembayarannya sangat beragam. Ya, ada tunai, kemudian ada bisa menggunakan debit, kredit maupun transfer. Kemudian di retail tradisional juga tidak dilakukan pencatatan penjualan. Di retail modern, ya,
setiap transaksi penjualan itu tercatat secara sistematis. Ya, untuk promosi juga di retail tradisional jarang melakukan promosi. Jadi tercipta karena adanya hubungan baik dengan konsumen. Kalau di retail modern, promosi dilakukan secara terprogram dan terencana. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa menyerap semua materi yang Ibu sampaikan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat walau belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian sudah melihat tayangan penjelasan materi untuk hari ini. Silakan kalian pelajari lebih dalam lagi, boleh sambil mencari informasi dari segala sumber, boleh searching dari internet. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.